Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya ingin dibersamai dengan rekan saya yaitu Mas Eko Subari. Jadi ini saya ingin silaturahmi sharing. Semoga apa yang kita sampaikan, yang disampaikan ini bisa menjadi pencerahan dan keberkahan juga untuk kita semua. Amin. Oke, sebelumnya ya Mas Eko, saya mau tanya sebentar sih. Kira-kira apa yang menjadi impian dari Mas Eko? Apa yang ingin Mas Eko capai? Banyak sebenarnya ingin jadi sukses terus ya akhirat lah, ya akhirat ini pasti Mas Eko kangen juga ini juga. iya. Nah, sekarang Mas Eko tahu nggak langkah untuk mencapai Baitullah seperti apa? Langkah tercepat atau langkah yang aman? Belum. Jadi kan kalau misalkan kita nabung di bank kan kita tahu sendiri nilai uang itu semakin lama semakin berkurang nilainya. Meskipun nolnya bertambah banyak, tapi nilainya semakin berkurang. Jadi itu tahu nggak Mas kenapa penyebabnya nilainya berkurang? Jadi pernah dengar kata inflasi kan ada? Nah, inflasi ini merupakan bisa kita bilang sebagai pencurian yang dilegalkan, pencurian uang yang dilegalkan. Karena semakin tahun biasanya inflasi itu juga meningkat. Contohnya di statistik Bank Indonesia dari tahun 2009 sampai 2019 itu rata-rata inflasi itu sudah 5-8% tahunnya. Artinya 5 harga garam dan barang pokok ini naik dari antara 5-8% setahunnya harga barang pokok, dan itu pasti mempengaruhi ke semua harga-harga yang lainnya, termasuk untuk biaya ongkos yang lain. Sebagai salah satu upaya kita untuk mempertahankan nilainya, jadi kita bisa menyimpan emas aku ini. Lihat dulu, jadi Ini mas asli nih ya, asli ini ya, ini 24 karat ya. Dan ini sudah diminum ya Pak, ini sudah di tes di report analisis, sudah ada keluar report analisis dari Sukovindo dan Pegadaian, dan di sini juga 24 karat. Terus ada juga beberapa teman-teman yang di seluruh Indonesia ini dia sudah mencoba mengetes sendiri ke toko emas dan hasilnya juga 24 karat. Nah, seperti itu Mas Eko. Jadi kenapa emas ini bisa mempertahankan nilai? Karena emas ini sebenarnya untuk menjaga harta kita dari inflasi. Karena salah satu manfaat emas itu adalah zero inflation, jadi lebih tahan untuk inflasi, lebih tahan terhadap inflasi. Sama seperti kayak tahun 2020 kemarin ya, waktu sampai saat ini ya, waktu pandemi, awal pandemi itu kan mengakibatkan hampir semua sektor usaha bisa dibilang kolaps. Hampir semua, nggak semua sih, tapi banyak yang kolaps. Nah itu kalau banyak kolaps tuh akhirnya banyak orang yang beralih ke emas rata-rata emas batangan ya, karena sifat emas tadi itulah yang mempertahankan nilai, menjaga nilai dari
inflasi tadi, maka terjadi kenaikan harga emas yang cukup signifikan. Nah, cara untuk emas ini bisa menghantarkan kita ke haji istilahnya atau umroh, karena dari nilai yang bisa tetap ini, dan emas sendiri pun sebenarnya kan setiap tahun itu cenderung naik harganya cenderung naik itu cenderung naik. Kenapa dikatakan cenderung naik? Karena memang tidak selalu naik di dalam harian itu, kadang kita naik, kadang turun, kadang naik lagi, turun lagi. Tapi dalam hitungan tahunan itu rata-rata naik terus untuk dalam hitungan tahunannya. Jadi semakin naik harga emas, jadi emas yang kita butuhkan untuk naik haji atau umroh jadi semakin turun. Contohnya gini Mas, misalkan umroh di tahun 2005 itu butuh sekitar 147 gram emas, karena waktu itu emas harganya sekitar 100 ribuan dan harga UNH itu sekitar berapa? 2005 itu sekitar berapa 40 juta gitu. Nah, jadi kebutuhan biaya itu kalau misalkan kita bagi ke harga emas saat itu jadi didapatkan sekitar 140 gram emas. Nah, di 2020 kemarin itu harga emas sekitar 1.016.000. Sekarang sih sudah turun ke 900. Turun ya? Iya, sekarang turun 920.000. Jadi biaya haji tahun itu Per gramnya Mas ya? per gramnya Mas. Itu biaya ONH taruhlah ONH tahun ini sih memang belum ada ketetapan ya, tapi tahun kemarin itu sekitar 35-an juta. Itu kalau misalkan dikonversikan ke harga emas jadi sekitar 34 gram. Artinya kalau misalkan di tahun 2005 kita sudah membuat 147 gram emas dan mau dipakai di tahun 2020 kemarin, artinya kita bisa mendapatkan 4 orang anggota keluarga. Jadi biaya yang seharusnya dipakai di 2005 sendirian bisa dipakai untuk 5 orang di 2020. Itulah kenapa kalau misalkan kita mau mencapai impian kita sebenarnya bukan dianjurkan sih, tapi bukan diwajibkan sih, cuma kita dianjurkan untuk menabung dengan emas sehingga nilai dari kehartaan kita tetap terjaga. Dan setiap kepingan waktu ini sudah ada nilai wakafnya. Ada nilai wakafnya, dan di wakaf POA ini diturunkan ke pertama di One Quran Institute, nah yang kedua di MUI, nah yang ketiga di wakaf produktif ada Kampung Agro namanya di Indonesia juga, di Indonesia masih di Indonesia Mas. Nah di situ dibuatkan tambak udang. Kemarin sih sudah pernah panen. Nah memang ada rencana besar dari komunitas POA sebenarnya kan. POA ini berawal dari PPA Institut Pola Pertolongan Allah. Nah di situ ada rencana untuk membangun kampung peradaban. Jadi di setiap kampung, jadi di kampung tersebut nanti ada One Quran, ada penjelasan untuk Al-Qurannya, pokoknya semua perkampungan itu ada di sana. Jadi wakaf yang sudah berjalan ini sih di 3 tempat tadi tuh, One Quran Institute, terus Kampung Agro, sama di MUI kan ada rencana untuk membangun tower MUI.
tower MUI. Nah, dan di tengah-tengahnya ada masjid. Jadi setiap masjid itu, setiap orang yang sholat di masjid itu insya Allah menjadi nilai jari kita. Mungkin seperti itu sih Mas Eko. Ada yang mau ditanyakan? EOA itu ada kepanjangannya Mas? EOA ini kan sebenarnya PT-nya ya Mas ya. PT-nya itu namanya Emas Optimasi Abadi. Tapi EOA ini terinspirasi dari employee of Allah. Jadi ada dua gitu ya. Ini filosofi namanya seperti itu. Tapi kok nama perusahaannya Emas Optimasi, karena berawal dari PPA Institute, dari alumni. Ada salah seorang alumni PPA Institute yang namanya buka sedang ngobrol sama menyampaikan niatan ini ke founder PPA, dan terciptalah ini EOA Global. Ada yang mau tanyakan lagi Mas itu kira-kira? Oke sih, ini dulu aja yang bisa saya sampaikan nih Mas. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan bisa langsung saya atau siang aja sebelum. Mas Eko, makasih banyak sebelumnya. Sama-sama. Barusan kita sudah sampaikan ke kita sudah istilahnya setelah ke tempat Mas Eko ya. Nah semoga apa yang saya sampaikan, apa yang kita diskusikan hari ini bisa menjadi keberkahan buat kita semua, dan semoga apa yang kita lakukan ini dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Kita lanjutkan ke video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.